Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sesi talaqi kita juz 29 masih di dalam surat Al-Mulk. Terakhir kita kalau tidak salah masih sebagian bagian ketiga ya, jadi ayat ke-10 sampai ayat ke-19 sampai ayat ke-20 ya. Baik, sudah saya bacakan ya contohnya di pekan lalu, sudah sampai habis ya sampai ayat ke-20. Paling untuk ayat sisanya mungkin saya akan sampaikan secara umum lagi ya terkait teori tahsinnya. Jadi untuk sebelum masuk ke ayat berikutnya, saya belum dapat japrian dari salah peserta yang saya minta untuk latihan kata yakbium. Ini jangan diremehkan ya. Kedepannya kalau saya ada minta latihan, saya minta untuk praktek, japri ke saya, itu dilakukan. Kedepannya kalau nggak dilakukan, maka saya bisa anggap itu sebagai suatu pelanggaran ya. Jadi kemarin yang saya minta untuk latihan kata yakbium, itu ada beberapa orang. Ya, saya nggak mengingatkan kesadaran sendiri, tapi saya tahu orangnya. Kalau tidak dilakukan, maka ya saya akan berikan itu peringatan. Ya, itu buat kebaikan antum semua ya, tanggung jawab apa yang sudah diamanahkan maka dijalankan. Ya. Saya tidak berbicara secara main-main ya, seperti itu. Jadi untuk apa siap biom itu kan banyak yang salah kemarin ya, banyak yang belum tepat. Jadi itu harus dibenarkan. Dan sudah saya berikan fasilitas untuk secara mandiri ya, japri ke WA saya. Tapi tidak ada yang melakukan sama sepekan ini saya tidak ada yang menerima hal tersebut. Oke, saya kasih batas sampai 2 hari besok. Hari besok tidak ada, berarti yang bersangkutan dapat peringatan satu dari saya. Ya, berikutnya saya nggak mau lagi nanti kalau ada hal-hal yang seperti itu terjadi maka harus dilakukan ya. Ini komitmen semua. Jadi tahsin ini bukan serta-merta untuk mendengarkan saja, tapi harus praktek. Ada kesalahan dalam praktik harus dibenarkan. Tidak bisa hanya sekedar mendengarkan tok tapi tidak dipraktikkan. Ingat, belajar Al-Quran itu tidak cukup dengan teori. Ya, tidak cukup dengan teori. Antum atau antum naik kemarin dapat nilai yang bagus di ujian Al-Mufid, itu belum jaminan. Ya, itu tapi sarana. Sarana untuk bisa lebih memperbaiki bacaan. Tahu teorinya. Terus sudah tahu teorinya, maka dipraktekkan, diamalkan. Gitu ya. Gitu. Oke. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat 21 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan baca beberapa ayat saja secara potongan ya, karena saya sudah bacakan seluruhnya sampai 30. Amman hadzal ladzi yarzuqukum ya, amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqah, itu di situ kata yang mungkin sering terjadi kesalahan biasanya qaf sama kaf. Ya, qaf sama kaf itu biasanya kalau di satu kata itu biasanya rentan terjadi tertukar ya satu huruf dengan huruf lain. Jadi qaf sama kaf ini kita tahu bersama makhrajnya mereka satu makhraj ya, tetapi berbeda sifat. Berbeda sifat. Ya, qaf ini mewakili huruf tebal, kaf ini mewakili huruf tipis. Ya, ketika di dalam satu kata terkadang ya qafnya jadi kaf, kafnya jadi qaf. Yarzuqukum jadi yarzuqukum jadi qaf dua-duanya, yarzuqukum jadi kaf dua-duanya. Sifat yang harus diperjelas itu sebenarnya sifat jahar sama hams antara dua huruf ini ya, yarzuqukum ya. Jadi terlepas yarzuqukum ini juga termasuk yang mesti latihan lebih banyak.
ya, yarzuqukum, yarzuqukum. Jadi qafnya itu jangan dihams, ya, qafnya jangan dihams. Kesalahan yang sering terjadi itu kadang qaf itu dibikin hams, atau bukan jadi hams, malah menjadi kaf beneran, yarzuqukum. Ya, kenapa? Karena tidak dijelaskan sifat jaharnya, sifat isti'la'nya, ya, yang itu merupakan sifat kuat huruf qaf yang tidak didapatkan pada kaf. Jadi sebenarnya sifat intinya itu adalah ketika qaf sama kaf bertemu di dalam satu kata yang rentan terjadi huruf, ya, atau percampuran huruf, itu maka disebabkan karena tidak sempurnanya penerapan sifat, ya, antara qaf sama kaf, ya. Ya. Jadi yang paling sederhana, qaf itu punya sifat jahar, punya sifat isti'la, sementara kaf itu lawannya hams dan istifal. Nah, ini mesti disempurnakan. Teorinya sudah tahu, maka praktekkan. Yarzuqukum amman hadzal ladzi yarzuqukum. Yarzuqukum, bukan yarzuqukum, bukan dua-duanya hams atau dua-duanya kaf, atau yarzuqukum dua-duanya qaf. Nah, ini mesti diperjelas perbedaannya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Di sini juga untuk lafaz rizqah, untuk huruf zai pada kata ar-rizqo, ya, semua dalam Al-Qur'an, ya, baik itu ar-rizqo atau rizquhum atau rizquhu atau rizqahu, itu yang rentan biasanya huruf zai, ya. Jadi zai di sini terkadang tidak sempurna sofirnya, ya. Jadi kalau nggak sempurna sofir itu terkadang dia juga bisa mengarah kepada perubahan makhraj, ya, perubahan huruf. Jadi zai itu dia sofir, tapi dia punya sifat jahar. Sementara satu huruf yang sama-sama sofir seperti sin dan sod, ya, itu mereka sifatnya hams. Nah, zai ini dia punya sifat sofir, tetapi dia jahar, yang berbeda dengan sod dan sin. Nah, karena tidak dijelaskan jaharnya pada zai, maka jadinya bisa mengarah kepada sin. Dan itu sering sekali. Rizqah, rizqah, rizqah. Jadi kadang masuknya zai, tapi keluar sin. Rizqah, tahu saya rizqah, rizqah. Jadi dia aliran sofir sebagaimana di Matan Jazariyah itu dalam syarah-syarahnya disebutkan sofir itu ya hanyalah suara yang mengalir di celah-celah sempit bagian bawah mulut. Ya. Sementara kalau hams itu kan secara merata aliran di dalam mulut. Nah, apa namanya? Jangan dijadikan zai itu menjadi hams, gitu ya, karena tidak termasuk kategori hams. Jadi kesalahan itu zai itu jadikan hams sehingga dia terkadang mengalah kepada huruf lain. Atau emang dari makhrajnya salah, gitu ya. Riz itu jadinya sin. Riz, jelaskan jahar, jelaskan kejelasan, ketegasan sifatnya huruf zai pada kata riz. Berarti rizquhu, nanti dalam Quran banyak, ya. Ada rizquhum, ada rizqahu, ada ar-rizqo. Jadi jelaskan zainya. Jadi zai itu rentan sekali jadi huruf sin, ya. Ya, atau menjadi hams. Oke. Falajju fi utuwin wa nufur. Sini beberapa hukum, ya, seperti dengan gunnah, ada juga bila gunnah, ada ikhfa syafawi, ya. Maksud ma'ruf, ya. Jadi diperjelas lagi nanti dalam prakteknya. Lalu afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Saya ambil yang yang berbeda saja, ya, yang sudah dibahas, bisa mengikuti saja. Di sini ada wajhihi, ala wajhihi, ya, ala wajhihi. Kalau waqaf maka di sini hanya sukun, ya, ala wajhihi. Nah, ingat lagi di pelajaran mufid kita pernah membahas tentang hak silah, ya, hak silah. Ya, coba sekarang saya pengen kita kita berdiskusi lagi, murojaah mutolaah. Ingat, siapa yang ingat terkait pembahasan hak silah, ya, hukum hak silah, atau hak silah ini bahasa lain hak dhamir, ya, sama saja, atau hak kinayah sama saja semuanya. Kalau waqaf dalam keadaan kasrah, ya, itu waqafnya gimana?
boleh nggak dia dipraktekkan wakaf dengan raum atau ikhtilas? Ya, silakan jawab. Tergantung huruf sebelumnya bukan sih Ustaz? Gimana? Kalau sebelumnya itu ya kasroh dia boleh diraumkan. Tapi kalau bukan maka dia wajib sukun. Ya, maksud saya boleh nggak kalau wakaf? Misalnya saya berhenti di sini ya. Ala wajihi. Secara kaidah asal, ya. Secara kaidah asal itu kan dia paling boleh minimal ikhtilas ya. Kalau raum nggak, kalau raum Tidak boleh. apa namanya, kalau apa, bukan raum, bukan ikhtilas, bukan raum ikhtilas, raum atau ismam kan ya. Raum atau ismam yang paling mungkin kan sini raum aja ya. Ismam kan nggak mungkin dia bomah. Tapi kalau dia di sini pakai raum boleh nggak ya? Secara kaidah asal kan boleh sebenarnya untuk kasroh ya. Dalam konteks wajihi enggak. Kenapa alasannya? Itu saya lupa. Tapi seingat saya dia nggak boleh ikhtilas kecuali kalau huruf sebelumnya itu adalah ya sukun. Jadi kalau dia sukun kemudian hasroh baru dia boleh diraumkan. Tamam, ya, Hasan, Masya Allah, bagus ya, ya. Oke. Jadi di pembahasan hak sinah itu memang ada tafsir ya, ada perincian sih. Ya, kalau kita murojaah lagi, biar ingat-ingat nih ya, pelajaran kita lalui. Jadi saya ada tafsir ya. Jadi ada 3 mazhab, ada yang al-jawaz mutlaqan, membolehkan semua kondisi, mau itu sebelumnya kasroh atau ya sebelumnya huruf apa, sebelumnya huruf kasroh atau dia itu huruf kasroh sendiri atau sebelumnya sakinah ya. Ada semuanya boleh pokoknya, nggak ada ada yang al-man'u mutlaqan ya, dilarang semua. Jadi kalau hak silah, hak bomir itu dia dikecualikan dari hukum raum ketika wakaf. Jadi wakaf dengan raum itu hanya boleh untuk selain hak silah saja. Gitu ya. Jadi raum ismam, ingat ya, raum itu ibaratnya lebih kepada masalah wakaf. Kalau ikhtilas itu lebih kepada ketika wasol ya, kayak di Yusuf ayat 11 itu letak manunar gitu ya. Apa namanya? Seperti itu. Ada yang dengan tafsir. Nah, tadi yang disampaikan Akhjuan ya. Jadi kalau dia tafsir itu kalau dia boleh, haknya itu boleh, hak bomir itu boleh di apa di raum kalau wakaf ya. Jadi ini kalau pakai raum ala wajihi. Jadi tetap ada kurang lebih sepertiga harokat. Kalau saya kan ala wajihi sukun ya. Kalau kita satu harokat ala wajihi ya kan. Tapi kalau raum ala wajihi kayak seperti maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, tapi ingat kalau untuk yang dengan ya sakinah ya, dengan ya sakinah itu dia minimal harus harokat. Nah, kalau tadi ala wajihi menurut pendapat yang boleh seperti itu kira-kira. Ala wajihi. Ala wajihi. Kira-kira. Tapi kalau tafsir dia nggak boleh. Gitu ya. Kalau tafsir dia nggak boleh. Ada yang bilang di tafsir itu karena dia sebelumnya bukan huruf sakinah, ya kan, hak bomir di situ kan dia bukan, sebelumnya adalah hak juga dan hak mutaharikah ya dalam tas, maka tidak boleh di boleh. Tolong kita pilih yang mana. Kalau saya pribadi memilih yang tafsir gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya itu di apa ya, diakomodasi ya, artinya kemarin itu sebenarnya tidak ada istilah rojih marjuh. Paling di dalam ilmu qiraah itu tidak seperti fikih ya, ada istilah rojih marjuh, yang paling kuat, yang paling lemah, atau sahih dhaif ada. Kalau ilmu qiraah itu biasanya dibilangnya muqaddam fil ada, dahulukan dalam praktek gitu. Jadi boleh nggak pakai pendapat, misalnya kalau saya ikut boleh pendapat yang boleh raum semua ya silahkan, yang penting tahu dasarnya gitu ya, dari pendapat siapa Anda kutip. Atau nggak boleh semua ya sudah, atau mau pakai tafsir lah, itu yang lebih aman, karena biasanya kalau ada tafsir itu biasanya berdasarkan istiqroh, berdasarkan penelitian, berdasarkan pengkajian yang lebih dalam, sehingga lebih nyaman ya, lebih aman. Nah, jadi kesimpulannya untuk ala wajihi ini jarang dibahas nih ya, kalau tahsin umum gitu kan, makanya
di kelas tahsin kita sekarang. Tahsin kita ini makanya khusus ya, kelas khusus dengan pendekatan mengaji kitab klasiknya, jadi lebih dalam, lebih komprehensif kita bahas. Jadi kalau kita wakaf di ala wajihi, nah, gitu ya caranya gimana? Pertama, cara yang boleh dengan sukunul mahab. Jadi dengan sukun mahab murni. Ala wajihi. Afaman yamshi mukibban ala wajihi. Nah, itu sukun mahab sepakat tuh, ya nggak ada khilaf ya. Nah, ada ingat kalau dia sukun mahab berarti nggak ada silah di situ, nggak ada hukumat silah ya. Jadi jangan terkecoh dengan tanda ya, dalam bahasa Arabnya bobot ya. Bobot itu tanda harokat yang ada setelah hak silah pada lafaz wajihi. Nah, itu ada tanda itu kenapa? Karena al aslu fil qiraatil waslu. Nah, itu kaidahnya. Jadi asal dalam baca Al-Quran itu wasol. Ya, jadi tanda-tanda itu untuk mengakomodasi kalau kita baca wasol, dan memang ahsannya kita baca wasol, bukan dengan wakof. Walaupun wakof boleh, tapi paling minimal wakofnya iktirori ya, darurat, atau misal ikhtiari tapi diulang lagi, gitu ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya pertama tadi sukun wakof. Yang kedua dengan raum menurut salah satu pendapat yang boleh. Yang ketiga ya nggak boleh raum, gitu, nggak boleh raum menurut pendapat tidak membolehkan. Jadi kalau untuk khuruj anil khilaf sebenarnya cukup dengan sukun mahab saja, sukun mahab saja. Kalau mau lebih khuruj anil khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Ya, tapi yang paling inti sebenarnya, kadang saya masih dapati ya sebagian para pembaca Quran, terutama dari kalangan pembelajar ya, kalau ketemu misalnya matsilah itu ketika wakaf malah dibaca juga matsilahnya, ini keliru. Ya, ini malah nyalahi mazhab yang ada. Jadi contohnya tadi, afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Nah, ini nggak ada mazhabnya nih, mazhab siapa? Gitu ya. Karena kalau dia baca wajhihi itu masih wasol ya. Yang boleh wajihi. Kalau mau wajihi pakai rom, tapi nggak satu harokat, sepertiga. Menurut pendapat yang membolehkan. Ala wajihi. Ala wajihi. Nah, ya, seperti ala wajihi. Dan yang paling saya tekankan lagi terkait mazhab dalam dalam wajah ya, dalam bacaan, cara baca dari sisi makhraj ya, dan sifat hak ini adalah yang terdengar hidung ya. Penentangan sekali nih. Ini kadang-kadang saya juga merasakan ya. Jadi sama-sama kita coba mengkondisikan. Jadi di sini adalah hak yang mutakaliyah, saling bergandengan. Ya, ini harus dijaga makhrajnya di aqsal halq, pangkal tenggorokan. Jadi ala wajihihi, hihi. Jangan wajihihi, hihi. Nah, masuk sini. Masuk khaysyum. Jadi huruf H itu rentan sekali masuk khaysyum kalau nggak itmamul harokat. Ketemu lagi istilah itmamul harokat, ya semua nggak bosan. Jadi kita belajar al-mufid, insya Allah antum dan antumna nggak bosan dengan istilah itmamul harokat. Apa sih penyebabnya kalau penyebabnya kadang kita nggak sempurna sifat dan makhraj huruf? Satu, itmamul harokat. Misalnya tadi wajahihi, hihi, hihi, masuk hidung karena harokat kasroh pada haknya tidak sempurna, tidak pipih secara sempurna. Harusnya hihi ala wajihihi. Kalau kita sempurna harokat kasrohnya wajihihi ala wajihihi, ya insya Allah dijamin nggak masuk khaysyum. Gitu ya. Itu udah teori dasar kita. Nah, jadi sempurnanya makhraj dan sifat itu sangat dipengaruhi dalam itmamul harokat. Gitu ya. Oke, terus bahas sedikit ya, itu lumayan perincian ya masalah ini. Oke, jadi ala wajhi seperti itu. Nah, kalau wasol gimana? Ya sudah, kalau kita pakai syatibiyah, ingat ya, matsilah di sini dihukumi kubro ya, karena dia ketemu hamzah kotak dalam kalimat dan dia dihukumi sebagai mad munfasil. Ya, kategori mad, karena kategori mad munfasil ya.
secara panjang, secara hukumnya, maka dia dibaca dengan fathah ro'ah. Ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda man yamshi sawiyya, dan seterusnya. Oke, yang lainnya sudah kita pernah bahas, lanjut saja. Berikutnya qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Oke, lanjut saja. Saya ingin menegaskan huruf qaf ya. Ini huruf qaf itu orang kita ya, sering sekali orang-orang kita, orang Indonesia gitu ya. Karena mungkin di kita ini adanya huruf Q ya. Ya, misalnya QQ, contohnya bahasa Inggris yang ada Queen misalnya. Queen itu kan makhraj Q. Q itu sebenarnya dia itu masuknya lebih kepada hal. Ya, misalnya Queen, ya misalnya apa lagi? Ada maksud contoh huruf Q apa? Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada banyak ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Q dalam bahasa Indonesia. Ya, padanya bahasa alay ya. Bahasa anak-anak gaul gitu ya. Kayak contohnya. Tapi contohnya apa ya? Queen gitu ya atau apa. Itu biasanya yang saya pahami. Q itu makhrajnya itu tenggorokan. Untuk versi Inggris atau Indonesia. Dalam bahasa Arab, qaf itu beda. Walaupun transliterasinya memang dengan Q. Misalnya qaf, dalam kita misalnya transliterasinya Q A A A F gitu kan, A-nya 6 atau dikasih A, dikasih apa? Dikasih tanda panjang gitu kan. Tapi cara pengucapan beda ya. Jadi bukan of gitu kan misalnya, atau misalnya waqala. Jadi pakai Q dia bukan of. Kita sudah maklum bersama huruf of itu ya memang di aksar lisan. Jadi dia bukan di tenggorokan, jadi udah masuk ke lidah. Gitu. Nah, karena orang kita terbiasa dengan itu, ketika masuk of dalam bahasa Arab terkadang agak ngawang-ngawang gitu, antara tenggorokan sama lisan. Masuknya kemana? Ke kaf. Tadi saya contoh kayak kayak tadi contohnya yarzuqukum ya. Yarzuqukum itu sering sekali itu ya saya dengar ya. Hatta yang bukan hanya kalangan pembelajar ya, para imam gitu ya, para qori itu kadang sering terjadi juga kesalahan. Dan itu kalau nggak dibenerin jadi lahan jali ya, jadi karena salah huruf itu bisa lahan jali. Jadi seperti itu. Contoh misalnya Al-Fatihah yang rukun sholat gitu ya. Al-Mustaqim, kalau saya dibaca dengan qaf, Al-Mustaqim, baca Al-Mustaqim, Mustaqim. Kenapa? Tidak disempurnakan qafnya, makhrajnya nggak sempurna, sifatnya nggak sempurna. Jadi huruf qaf itu saya tegaskan lagi, harus sempurnakan sifat dan makhrajnya. Gitu ya. Misalnya sini juga ada kata qalilan. Ini sama nih. Kadang kangen dimakan, apalagi masih di awal kalimat ya. Jadi bacanya qalilan ma tashkurun. Qalilan. Nah, jadi kaf beneran. Gitu ya, kesalahannya yang jadi kaf beneran. Nah, ini yang keliru. Misalnya qalilan ma tashkurun. Qalila wa qala ul. Nah, jadi ritmenya sama. Mau dia dhammah, mau dia kasrah, mau dia fathah, ya, harus sama makhraj. Oke, ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Nah, mas juga qaf ketika kasrah ya. Pantang. Jadi qaf kasrah itu letaknya di kaf. Jadi tolong dijaga nanti jangan dibacanya shadiqin. Kalau masih belajar Iqra, masih belajar Abatafal ya, masih awal-awal saya maklumi lah. Tapi kalau antum-antuna yang sudah insya Allah sudah belajar tajwid secara mendasar yang juga cukup bagi bekal dasar ya dari kitab klasiknya, itu tidak sudah menjadi aib sekali ya. Misalnya qaf kasrah dibaca dengan kaf, shadiqin, mustaqim, itu orang awam lah yang insya Allah mereka masih dimaafkan sekarang mereka terus belajar ya. Nah, jadi harus dibenahi. In kuntum shadiqin. Jadi jelaskan jaharnya sebenarnya. Kunci itu pada jahar ya, kuncinya pada jahar.
kuncinya pada syiddahnya. Jangan malah kuncinya pakai kuncinya kaf. Hams dan hamsnya. Jadi qaf itu sama kaf kan sama-sama syiddah ya dari sisi suara. Tapi dari sisi nafas mereka berbeda. Ya, antara jahar dan hams. Jadi memang jahar sama hams ini menjadi pembahasan yang pelik ya. Pada praktek tahsin terkadang ini. Antara qaf sama kaf ya dan segala macam. Nah, itu terus makanya latihan, praktek. Ya, tidak cukup dengan teori. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Cukup ya, ini itu udah banyak yang disampaikan. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum tatta'un. Untuk si'at ya, di ayat 28 itu ayat 28 itu untuk si'at ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at. Nah, itu jelaskan ketipisan sini ya. Falamma ra'au zulfatan si'at. Jadi jelaskan itmamul harakatnya. Ketika kasrah maka tipihkan dan juga makhraj dijelaskan. Jangan falamma ra'au zulfatan si'at. Jadi kayak huruf shad atau jadi huruf shad beneran. Nah, itu mesti dihindari. Untuk itmamul harakat, contoh yang paling sering terjadi kekurang sempurnaan. Contohnya pada lafaz falamma. Di sini falamma dari fa, lam, mim itu kan huruf tipis semua. Tapi uniknya mereka ini sering banget tiba-tiba. Falamma ra'au. Falamma. Jadi mim utamanya mimnya ya. Jadi wa amma mimma itu kan tidak sempurna ya. Nah, kita sudah belajar di awal harokat pasti akan merasa ini seperti ganjal. Fathah kok dibacanya dengan tebal. Mo bukan ma. Ya, jadi huruf mim itu rentan mim dan lam ya. Mim lam itu rentan sekali dibaca tebal. Karena mereka ini huruf tipis asalnya. Kecuali lam. Kalau lam itu pada ismul jalalah itu pun ada pengkhususan tersendiri. Tapi asalnya itu lam itu tipis. Jangan falamma lam falamma tipiskan semua. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya. Qul ara'aytum. Di sini ara'aytum ya. Jadi ara'aytum di sini bahasannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan huruf hamzah yang ada ya yang ditengahi oleh huruf ro yang tebal itu bisa terjaga tipisnya. Nah, jadi sering sekali orang baca aroa itu ya sebagaimana dulu saya sangat di tahsin juz 30 ya di surat Al-Maun. Aroaita itu tebal semua. Ya. Kenapa? Karena pengaruh ro. Jadi huruf tebal itu ya baik itu dia sifat tafkhim atau isti'la atau itbaq, maka itu mereka pasti sangat-sangat mempengaruhi ya, pada susunan kata yang mungkin tergantung huruf tipis. Ya namanya mereka punya power ya, power tebal itu kan terkadang mengalahi yang kurang powernya. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh. Jadi pengaruhnya mereka itu justru nggak baik. Gitu ya, pengaruh mereka justru nggak baik. Karena dalam Al-Quran itu kita baru dukuli wahidnya di asli. Kembalikan pada asalnya. Yang tebal dibaca tebal, yang tipis dibaca tipis. Nah, misalnya aro'aitum. Di sini tebalnya ro, maka ro doang yang tebal. Jangan pengaruh ro itu harus disebarkan kepada yang lain. Gitu ya. Jadi gimana? Ul aro'aitum. Aro'ai. Nah, gitu contohnya. Jadi kalau melakukan potong gitu. Aro'ai. Baru tum. Aro'aitum. Kalau di surah Al-Ma'un. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Aro'aita. Jadi
Aita. Aroaita. Jangan oroaita. Jadi awal tebal semua. Ya, ini keliru. Oke. Oke, yang lainnya udah ya. Bagian awal. Bagian yang bawahnya sudah sampai jalan. Oke. Biar semuanya dapat sampai jadi kita udah 3 pertemuan. Sayang baru mulk ya. Jadi kita juga bisa efisiensi waktu. Bisa latihannya juga bisa cukup. Oke, silahkan langsung dimulai sesi prakteknya sesuai dengan urutan ya. Silakan ngobrol. Dari ayat tadi berapa? 21 ya. Melanjutkan yang perkara. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Nah, pertama jelaskan dulu ketebalan yaru. Itu pertama. Ya, jadi pertama dari sisi penerapan rohnya masih kurang tafkhim, masih iyar, masih tarkib. Sama. Jangan ikut klaim tarkib. Yaur, jangan yor. Nanti karena mentang-mentang rohnya dari tafkhim, bilangnya ikut kebanyakan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Yarzuqukum itu pertama. Yang kedua, tadi yang baru kita bahas ya. Itu tadi saya dengar yarzuqukum itu tadi masih terkesan 2 kaf. Jadi coba dibaca lebih jelas kafnya pertama baru kafnya. Kemudian yarzuqukum ya, yang ketiga ya sekarang ya rizqoh. Jadi zaidnya masih kayak sin. Rizqoh, rizqoh, rizqoh. Dahar. Jadi dia secara suara kuat ya. Aliran suaranya hanya di bagian bawah. Nggak perlu sampai rizqoh, rizqoh. Sampai keluar ke bagian menengah. Gitu ya. Coba dulu. Amman hadzal ladzi. Amman hadzal ladzi Amman hadzal ladzi yarzuqukum in Yarzuqukum. Coba langsung dipotong aja. Yarzuqukum. yarzuqukum Yang dia rohnya mantul. Yaw. Coba yaw. yarzuqukum in amsaka rizqah. Oke. Terus. Balajju fi utuwin wa nufur. Oke, berikutnya. Kalau nggak ada nomor 2, langsung ke nomor berikutnya. Terus itu selanjutnya. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط. Jadi ala juga termasuk yang lamul harokatnya juga kadang sering keliru. Ain sama lam tipis dua-duanya. Tapi sering banget dibaca tebal. Ala lebih dibuka. Ya karena dia fathah dua-duanya, maka lebih dibuka. Rahangnya lebih ditarik ke samping. Ala bukan ala, ala. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Coba ulang aja langsung dari amman yamshi. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Antum tuh terkadang masih terpengaruh suara khaisum ya Mas Dio ya. Jadi tadi contoh untuk yang mustaqim gitu. Jadi tadi qafnya itu masih kayak pengaruh khaisum. Sebagian huruf ya saya bilang. Mustaqim. Jadi pertama antum sempurnakan dulu hak itmam. Harokat kasroh. I, bukan i. Kalau i kan jadi dia bunyi i, cuma nggak sempurna. Masuk hidung. Jadi secara harokat aja mungkin belum sempurna. Secara makhraj,
Asaran makhraj ini yang apa? Jelaskan. Gitu ya, jangan apa tadi bacanya masuk ke hidung. Mustaqim, mustaqim. Mainin di lisan. Ya, coba ulang lagi. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim. Masuk gitu. Ya, dalam. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Hati-hati ya. Mungkin nanti nggak Pak. Ini ya apa tambahan aja. Jangan tamtid. Nah, atau isbahul harakat atau tawallud apapun istilahnya ya sama aja. Antum mungkin ingin menjelaskan kok benar mustaqim ini, tapi taknya jadi terkorbankan ya. Mustaqim. Jadi kayak nambah alif. Langsung ya. Jadi jangan telat masuk. Kuncinya itu jangan telat masuk. Ala siratim mustaqim. Mustaqim taqi. Bukan mustaqim. Jadi mikir dulu tuh. Memang dalam tahap pokoknya suka begitu tuh wajar ya. Tapi saya sampaikan buat ta'lim ya, buat ilmu. Ya, makanya nggak apa. Ya, itu insya Allah nggak disengaja nggak masalah. Tapi jangan dibiasakan. Jadi pelan-pelan sambil jalan saya akan coba pantau ya. Kalau terlalu sering maka saya akan koreksi terus itu. Karena bahaya kalau salah begitu bisa jadi nambah huruf, kesalahan jali. Oke, lanjut. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Jangan wal ab. Jadi banyak qalqalah benar. Qalqalah sughra benar. Teman jangan apa kemarin masuk peringatan ketika di qalqalah ya, di PPT itu saya tulis. Jadi jangan sampai ketika qalqalah sughra itu nimbul huruf baru wal absara. Nah, ingat kalau tanya ittirab saja ya, mantul saja. Misalnya abe, anje, anje, bukan aji. Nah, itu kalau gitu bukan mantul ya teman-teman. Itu dia jadinya mengarah pada harakat malah. Ta'wij, miring, aji. Nah, itu jadi miring. Kalau mantul cuman kayak misalnya kita jari kita pantulkan ke meja. 1, 2, 3. Ya, hanya sekedar mantul saja. Ya bukan 1 miring dikit, set baru naik ke atas. Jadi ada miring-miringnya itu yang dikoreksi, gitu ya. Coba tadi dia habis dari ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Wal ab. Nah, jadi kebiasaan ya. Jadi sedikit ya, Ustaz. Nah, ini apa? Ya. Mesti latihan. Jadi ngapa? Mesti terus. Coba langsung aja ya. Wal absar. Coba. Wal absar. Jajak ab coba. Contoh kita potong ya. Ab dulu baru sor. Ya. Coba al ab. Alah itu gitu. Itu udah cukup loh. Terus kita gabung sor. Absar. Enggak. Dipot-potongan dulu. Coba ab. Sor. Sekali gabung. Al absar. Nah, pas digabung jadi ab. Itu kayak nimbul hamzah. Gitu ya, nimbul hamzah. Karena antum kan nanti sudah tahu ilmunya ya. Kalau orang-orang awam masih tak belajar, sebelum nggak fokus ke dalam ini. Tapi kalau sekarang kan udah pendalaman. Jadi saya sampaikan yang lebih detail. Ini kayak gini-gini harus diperhatikan. Jadi jangan terbiasa ya. Qalqalah menimbulkan huruf baru. Jadi absar. Jadi mantul aja absar. Bukan ab. Jadi nggak perlu ada pengaruh sampai ke mana hawaiyah. Atau sampai kepada hal suaranya. Jadi suara cukup misalnya kita ba di mana makhrajnya? Ibu Sri di mana makhrajnya ba? Makhrajnya di 2 bibir. Nah, bibir aja fokus. Ab. Suaranya makhrajnya.
Sementara kalau tadi dibaca ab itu suaranya dari bibir pindah ke sini. Oh. Nah, secara cepat. Nah, itu mesti mesti disesuaikan. Jadi contohnya abelsor, gitu aja. Fokus aja di depan sini, nggak perlu ke belakang. Al abelsor. Baik Ustaz. Langsung coba ini aja. Latihan satuan dulu. Al abelsor. Al-absar. Nah, gitu. Jadi fokusnya gimana? Depannya aja. Sesuai dengan hurufnya ya. Misalnya kalau jim, berarti dia tengah nanti. Misalnya contohnya apa? Ada misalnya ajenihah. Ajenihah. Ya, jangan ajenihah. Itu karena dia suaranya apa? Ke belakang dia, ke bagian tenggorokan. Nah, itu yang gitu ya. Ya boleh. Coba diulang dari ja'ala. Wa ja'ala lakum Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, Qalilan ma tashkurun. baik, pesan juga. Lihat berikutnya. Ini siapa ini? Kalau nggak salah Finisa ya. Afwan, suaranya sepertinya ini ya. Kurang terdengar. Sinyal kayaknya ya. Bergelombang nih saya. Begitu nggak? Atau saya yang bermasalah suaranya? Kayaknya dari tadi saya sama Mas seperti yang kita ngomong-ngomong kayak nggak ada masalah ya. Berarti sebetulnya di Finisa nih ya. Coba diulang, coba tes. Kalau lagi nggak ada masalah sinyal, boleh skip dulu deh. Karena kalau gitu susah nanti. Belum. Suaranya masih skip, masih belum benar sinyalnya. Ya, berarti nggak apa, mustami'ah dulu ya. Jadi saya mustami'ah dulu. Lanjut aja berikutnya karena belum jelas suaranya. Apa berikutnya lanjut? Mana Ustaz? Ya, so. Berarti Ana 2 ayat 4 ya. Ya, bagus ya. 5 lah itu. Silakan. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Oke, bagus. Satu lagi. Ya, lanjut ya. Ya, satu lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, di sini kena di ain ya. Jadi ainnya kurang bayi. Dan dia kurang istifal. Alwa. Ya. Jadi dia ya istifal. Nah, jangan mantul. Nah, itu cuma ada waduh. Kalau ilegal namanya. Al-wa'du. Jadi tadi kesana mesti syiddah. Jadi ketahan suara. Al-wa'. Kalau saya al-wa'. Jadi dia nggak ketahan, nggak juga ke ngalir. Tengah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Al-wa'du. Yang wa'du. Nah, itu wa'. Nggak usah dimiringin ya. Al-wa'du. Coba. Al-wa'du. Fokus ke makhrajnya. Berikutnya kedua tadi. Yang berikutnya tadi kuntum. Kuntum. Taknya jangan ketebelan. Kalau ketebelan jadi kayak tok. Kuntum. Itu tok atau tak itu. Gitu kan. Nah, jadi lebih jelas lagi ya. In kuntum. Kuntum. Kalilang. Wayaqulun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, berikutnya. Coba berikutnya. Nah.
Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ahsan. Oke, berikutnya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru Kalau sudah berhenti di kafaru cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu Iya. dari ujung lagi. Oh iya. Boleh wakila. Waqila. Waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Oke, bagus ya. Lanjut. Berikutnya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Oke, dikit aja tadi. Tanwin ya. Ini kesalahan yang yang khofi banget. Sama-sama sekali. Tanwin itu jangan sampai timbul kol-kolah baru. Min azabin alim. Itu mungkin jarang kita sadar. Tapi itu sekarang terjadi. Itu tadi ya, saya dengar. Jadi tanwin itu ya karena itu nun sakinah, ya ketik nun sakinah saja. Azabin. Ini ya. Jangan ada kol atau nego depan. Min azabina. Min azabin alim. Coba diulang. Dari fama yujirul. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Oke, nah, ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Oke. Tadi sedikit ya, paling bobotnya kurang tebal aja. Fasata'lamuna man huwa fi dhalal. Wow. Jangan dalal itu kayak dah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Oke, akhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum Nah, dikenal lagi ya. Jadi mau harokat os. Jadi hamzahnya ngikut tebal suara. Nah, itu. Seharusnya asbaha. Asbaha. Jadi di situ sebenarnya yang tebal hanya shot doang. Tapi ikut ya. Hamzahnya ke pengaruh, baknya ke pengaruh, haknya ke pengaruh. Asbaha. Seharusnya asbaha. Qul ara'aytum in asbaha ma'ura asbaha. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima. Nah, kalau nggak kuat nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, jadi sekarang usahakan memperkirakan. Kan ini kan nanti baca dengan mushaf kan, jadi bisa ngeliat ya. Beda kalau dengan hafalan, kadang-kadang mungkin suka lupa. Nah, ini misalnya nggak kuat ada sini ada mat mutasil. Berarti di famayatikum aja. Jadi kalau bisa jangan sampai kehabisan nafas itu mengakibatkan kita nggak sempurna dalam menerapkan makhraj, sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Itu juga sama-sama nggak boleh. Sama-sama berdampak negatif juga gitu ya. Jadi nggak apa antum sampai famayatikum. Tapi ulang lagi. Famayatikum bima. Jadi apa namanya? Dari kalau berdiri famayatikum, dari satu baru
mulai dari mayatikum lagi. Gitu. Atau setelah itu apa namanya kalau bisa satu napas dari Qul ara'aitum. Mbak. Qul ara'aitum in asbaha Nah, masih asbaha. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, ya shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Cukup ya sampai sini, saya itu agak capek sebenarnya karena siang tadi ada keluar, jadi tapi alhamdulillah bisa sempat ya, bisa alim juga. Kalau ada pertanyaan silakan di grup aja. Ini saya buka, jadi ya boleh silakan langsung. Jadi bisa digunakan di grup ataupun hal lainnya. Termasuk kalau yang ingin talaki full ya, japri ke saya. Bisa kirim kirim pakai, kalau bisa sih nggak usah pakai video ya, saran kan. Cukup pakai audio aja, pakai laki itu perempuan boleh, silakan orang sih. Misalnya ini kita mau selesai nih kan satu surat, pengen kemarin cuman potongan potongan satu ayat doang, masih kurang, silakan mau satu surat atau mau setengahnya silakan. Yang penting janjian kita bilang ke saya gitu ya, dan dengan audio. Atau kalau mau langsung teleponan boleh ya, tapi ya janji ya kita atur waktu. Soalnya ada kemudahan semua ya, kita diberi kemudahan dalam belajar sekarang, maka ya gunakan sebaik-baiknya. Oke, baik, ditutup dengan doa kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.